Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Aditya Dwi Tama, NPM A1E019058, akan menyampaikan materi praktikum virtual tentang viskositas. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu, yaitu 1. Air 500 ml. Yang kedua, minyak goreng 500 ml. Yang ketiga, sabun cuci piring 500 ml. 4. Botol plastik 600 ml 3 buah. 5. Kelereng 3 buah. 6. Karter. 7. Stopwatch. 8. Benang jahit secukupnya. 9. Penggaris. 10. Timbangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah timbang massa kelereng dan kemudian catat hasilnya. Kemudian ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris. Kemudian catat hasil ini sebagai diameter kelereng. Lalu isi 1 buah botol dengan air 500 ml. Kemudian potong botol menggunakan karter sampai 1 cm di atas cairan. Potong 2 botol lainnya dengan ukuran yang sama. Kemudian timbang massa botol kosong. Kemudian catat hasilnya. Yang kelima, timbang massa botol berisi air dan catat hasilnya juga. 6. Isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak dan sabun cuci piring. Kemudian timbang massa kedua botol berisi cairan tersebut dan catat hasilnya. Hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan penggaris, kemudian catat hasilnya juga. Lalu masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel pengamatan 8.1. Selanjutnya, ambil kelereng menggunakan sendok. Usahakan air tidak ikut terambil. Lalu ulangi langkah 5-6 hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lalu ulangi percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring. Catat hasilnya pada tabel 8.2 dan 8.3. Lakukan sebanyak 3 kali juga supaya mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya adalah pembahasan. Viskositas ini adalah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat, yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas tersebut juga dapat diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa ditentukan kecepatan mengalirnya cairan. Dalam zat cair, viskositas tersebut bisa dihasilkan oleh gaya kohesi atau molekul zat cair. Sedangkan di gas, viskositas ini muncul sebagai akibat dari tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair tersebut kemudian dapat ditentukan dengan cara kuantitatif, yakni dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Koefisien viskositas. Satuan SI koefisien viskositas ini adalah Ns
atau m kuadrat atau Pascal sekon. Untuk satuan CGS atau cm gram sekon, serta juga untuk SI koefisien viskositas ialah dyn titik s atau cm kuadrat sama dengan poise. Sifat zat cair. Sifat zat cair ialah seperti berikut. 1. Apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka kemudian akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. 2. Zat cair memiliki rapat massa serta berat jenis. 3. Zat cair dapat dianggap tidak termampatkan. 5. Zat cair mempunyai viskositas atau kekentalan. 6. Zat cair mempunyai kohesi, adesi, serta juga tegangan permukaan. Pengukuran viskositas. Viskositas pada cairan tersebut tentu dapat diukur dengan beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan sebutan alat ukur kekentalan atau juga viskometer. Hal tersebut baik dapat mengukur waktu yang kemudian dibutuhkan pada suatu cairan sehingga berindah, yakni dengan sejauh jarak tertentu itu dengan melalui tabung, ataupun juga waktu yang dibutuhkan di sebuah objek, yakni dengan suatu ukuran tertentu, serta juga kepadatan jatuh dengan melalui cairan tersebut. Satuan SI di dalam pengukuran ini yakni Pascal detik. Pascal ini sebagai suatu tekanan. Jenis viskometer. Cara menentukan viskositas pada suatu zat menggunakan alat yang disebut dengan viskometer. Terdapat beberapa macam viskometer yang biasa digunakan, antara lain 1. Viskometer kapiler atau Ostwald. 2. Viskometer Hopler. 3. Viskometer Cup dan Bob. 4. Viskometer Kohn dan Plate. Viskositas dinamis atau viskositas mutlak atau absolut. Viskositas absolut merupakan sebuah ukuran resistensi internal. Viskositas dinamis ini ialah gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan supaya bisa membedakan suatu bidang horizontal itu ke sebuah bidang lainnya di dalam unit velocitas atau velocity pada saat mempertahankan jarak di dalam sebuah cairan. Hukum Newton berbunyi bahwa tegangan geser di dalam suatu cairan sebanding, yakni dengan kelajuan perubahan normal aliran. Laju kecepatan tersebut disebut sebagai gradien kecepatan. Rumus viskositas. Koefisien viskositas tersebut dilambangkan dengan N. Viskositas tersebut ialah suatu fungsi dari besaran turunan dari percepatan V serta tekanan P dan juga panjang diameter. Jadi rumus viskositas itu diantaranya N sama dengan K dikali P dikali D per V. Dengan N adalah koefisien viskositas, K adalah konstanta, P adalah tekanan, D adalah diameter, dan V adalah percepatan. Besarnya gaya F yang dibutuhkan untuk dapat menggerakkan suatu lapisan fluida tersebut ditentukan oleh kelajuan tetap V, yakni untuk luas keping yang telah bersentuhan dengan fluida serta berjarak dari keping yang diam. Baiklah, selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan. Yang pertama, sebutkan gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada di dalam fluida. Saat dalam fluida, kelereng mengalami gaya ke bawah atau tenggelam. Kemudian, jelaskan kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan ini antara lain adalah ketidaktelitian dalam menggunakan dan membaca alat ukur,
ketidakakuratan dalam penggunaan stopwatch saat menghitung waktu kelereng menempuh jarak tertentu. Cairan yang digunakan dalam percobaan ini kekentalannya berkurang, dikarenakan adanya kemungkinan cairan tersebut belum diganti, serta kurang tepat dalam proses menjatuhkan benda ke dalam tabung fluida, sehingga terjadi pergolakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.